Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kevin Sapardani. Saya dari Teknik Informatika ya. Di sini saya mengambil mata kuliah yang bernama Kawan Cyber ya. Dimana IF 4026 adalah kode mata kuliahnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang mana progres saya belajar yang ketiga ya. Yang di sini ternyata saya mendapatkan something new lagi nih, teman-teman. Yang dimana ternyata ketika kita apa namanya sudah menginputkan banyak nih apa namanya kayak source. Nah, ternyata tuh kita bisa membuat mind mapping. Nah, ketika kita buat mind mapping itu sangat kompleks teman-teman. Nanti kita lihat ya, kita review tipis-tipis ya kan. Ini agak agak lama ya generate ya. Nah, ini sudah nih. Nah, ternyata teman-teman dari yang notebook LM simpulkan dari 17 source. Nah, di sini dia tuh misalnya satu nih. Nah, dia tuh dari CISP Exam Guide and Information Security Ready, dia memecah lagi tuh jadi security manajemen part 1 gitu kan, terus aset security, security arsitektur dan lain-lain. Jadi mana nih adalah part 1 itu sama kayak domain. Domain 1, domain 2, domain 3, domain 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tambah lagi dengan appendix dan additional content. Nah, sebenarnya kita bisa ketika kita klik ini, dia akan lebih kompleks lagi yang dimana dari satu domain itu, di domain satu itu ada 4 chapter. Ini ada cyber security, governance, lalu risk management, compile dan lain-lain. Lalu di part 2 seperti itu juga sampai semuanya. Nah, bahkan di chapter 1 ini kita bisa lihat lagi ada apa aja sih di chapter 1 itu adalah. Nah, di sana tuh ada fundamental, konsep fundamental, ada governance prinsip gitu kan. Jadi banyak. Jadi bahkan ketika kita jabarkan semua, dia kayak udah membuatkan kepada kita tuh mind mapping ya, udah sangat-sangat kompleks lah gitu. Nah, ini ketika kita lihat banyak banget ya. Kita kompleksin lagi misalnya agar kita nanti kita download kan. Kita kompleksin dulu. Dia sangat memberikan kompleks sekali gitu. Nah, di sini kita lihat hanya ya 3 tingkat lah dia mengklasifikasikannya, dia membuat mind mappingnya. Tapi itu sudah sangat lebih dari cukup sih saya rasa, karena ini sudah sangat kompleks sekali sih, udah sangat membantu ya, seperti gambaran aja lah yang di apa sih misalnya di chapter chapter 7 itu ada apa aja sih. Nah, lanjutan dari chapter-chapter sebelumnya gitu. Dan di satu chapter tuh ada apa aja, atau bisa dibilang kayak main materinya apa aja gitu. Nah, ini sangat kompleks sekali, bahkan kita bisa ya kayak kita berada di kayak Miro gitu ya, kayak di Figma, atau kita kalau teman-teman pernah buat mind mapping, nah di sini dia bisa membuatnya secara otomatis dari source yang sudah kita kembangin, sudah kita kasih gitu kan kepada dia. Nah, di sini udah sangat kompleks banget malah ya. Ketika kita download misalnya, saya belum nyoba sih di downloadnya, tapi ketika dari sini juga udah OP banget, udah overpower banget saya rasa. Nah, ketika kita download hasilnya ya lumayan gede ya, karena dia kompleks banget. Kita coba. Nah, ya seperti ini dan hasilnya wah, nalar ini sangat 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 apa namanya? Sangat-sangat nggak pecah-pecah gitu. Jadi kayak sangat-sangat smooth lah. Nah, ini kan karena kita jabarin ya. Coba kita nggak usah jabarin misalnya. Misalnya kita giniin aja, kita kayak giniin aja, kita download. Nanti dia apakah oh enggak, dia hanya ininya doang, hanya examnya doang. Nah, jadi gitu. Jadi dia bisa membuat apa sih yang kita mau gitu. Jadi dia bisa membuat mind mappingnya. Jadi seperti kayak pembelajaran kita lah, kita bisa buat mind mapping. Dimana kan sekarang kita sangat butuh ya kayak roadmap pembelajaran. Nah, ini bisa seperti itu juga. Nah, saya juga pengen nyoba gitu kan. Saya udah nyiapin soal itu kan, soal dari ini chapter ya, domain 1 lah. Nah, itu ada di soal nomor 1, nomor 22 sama nomor 12. Nanti kita coba tanyain sama si siapa namanya? Si Notebook LM, apakah dia benar dengan review yang udah di yang ada jawabannya. Kita coba ya, kali ya kita coba. Kita kontrol V aja. Kita coba untuk nanya eh ini jawabannya apa gitu. Kita coba.
apakah dia sama seperti yang di review. Nah di sini jawabannya Recepto gitu kan. Kalau kita lihat, wah jawabannya benar, lumayan ya, berarti lumayan OP kan. Kita coba lagi nomor nomor 22 misalnya. Nomor 22, kita ke nomor 22, kita testing apakah dia bisa benar juga kayak tadi. Ini jawabannya seharusnya information disclosure ya. Sini jawabannya adalah information disclosure ya. Bener lagi teman-teman ternyata. Kita coba lagi di nomor 12. Nah, jadi misal teman-teman bingung gitu kan, apa gitu jawabannya. Nah, kan bisa eh, menanyakan kepada notebook LM sebenarnya. Tapi dengan catatan kita udah lengkap tuh source-nya, kita udah memberikan resource yang banyak lah untuk notebook LM ini biar dia lebih pinter gitu. Jawabannya itu adalah replacement cost. Kita lihat ya. Jawaban nomor 12 itu harusnya replacement cost. Ternyata benar teman-teman. Nah, gitu aja sih mungkin untuk hari ini. Nggak terlalu banyak tapi lumayan kompleks ya. Jadi di sini kita bisa kayak menanyai suatu soal nih kepada Abu LM dan itu akurasinya masih 100% ya dari 3 soal. Itu lumayan bagus Mas Ian. Kita juga kemarin udah nyoba nih buat suara gitu kan. Kita kemarin udah nyoba suara. Itu juga lumayan OP banget, bagus banget dan lumayan kompleks. Jadi dia menyatukan atau membuatlah kesimpulan dan mengajari kita. Bahkan itu dia ngajarinnya kayak orang-orang beneran gitu, kayak masih ada delay-nya, masih ada kayak mikir-mikirnya itu dia ngomongnya. Nah seperti itu sih untuk minggu ketiga. Jadi lumayan sedikit ya karena sudah kompleks di minggu sebelumnya dan tapi ini ternyata lebih keren lagi. Di sini juga kita bisa save note. Jadi misalnya kita udah nanya panjang gitu kan. Nah, kita mau tanya panjang dan kamu teman-teman tuh nggak mau hilang gitu ceritanya yang udah kita tanya-tanyain di awal. Nah, kita kita bisa nge-save note-nya. Kita save note-nya gitu kan. Nah, jawabannya adalah penilaian aset. Nah, ini ntar kita bisa jadiin suatu apa namanya kayak history gitu. Nah, di history kita juga bisa masukin ke source nanti gitu. Biar lebih pinter lagi teman-teman, biar jadi soal yang udah kita kembangin tanyain semua misalnya. Nah, ntar kita coba tanyain apakah benar, bisa benar kita bisa masukin source dan itu bisa lebih pinter lagi notebook LM kita yang udah kita setup di awal gitu. Jadi kunci dari notebook LM itu sebenarnya dari ya source yang kita kirim, terus bagaimana sih ya kalau prompt jelas lah karena semua AI pasti harus benar nge-prompt. Tapi di sini ada banyak fitur tambahan gitu kayak dia bisa membuat mind mapping, bisa kayak membuat note untuk kita, bahkan dia udah kayak ada template-template note-nya yang gampang kita gunakan gitu. Paling itu aja sih dari saya atau hari ini. Udah sangat kompleks ya Note LM ini, semoga bisa berguna lah apalagi nanti ketika kita sudah mau nyoba ke TA misalnya itu saya rasa lebih enak karena kita bisa ngumpulin berbagai jurnal bahkan YouTube misalnya yang membahas tentang apa yang kita inginkan, nanti kita bisa memadukan itu dengan TA kita gitu contohnya seperti itu. Oke paling itu aja dari saya. Oh ini videonya udah jadi nih, misalnya kita lihat lagi ya. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Keamanan informasi. Ini bukan lagi sekedar urusan IT. Oh ini sama sih kemarin sebenarnya karena kita nggak ada perubahan dari source-nya. Tapi saya suka dengan fitur ini karena ya kebanyakan kita malas membaca gitu kan. Jadi fitur-fitur seperti ini saya rasa sangat dibutuhkan untuk ya untuk terutama kaum kaum mahasiswa lah ya. Lagi teman-teman yang susah membaca gitu kan ini bisa jadi alternatifnya. Oke, mungkin tanya dari saya tutup untuk video notebook LM ketiga ya. Semoga video bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih lanjut dan mengulik lebih lanjut notebook LM itu karena pasti banyak yang tidak terlihat lah, yang belum belum teroprek lah bahasanya. Nah, harapannya bisa lebih digunakan lagi jadi dan nggak cuma monoton di satu AI gitu kan. Jadi kita bisa belajar AI yang lainnya. Dan ini bahkan kayak versi free-nya itu udah kompleks banget. Sebelum nanti dari notebook LM itu berubah pikiran kan. Siapa tahu nanti dia tiba-tiba
membuat source itu terbatas misalnya ya, walaupun sekarang itu terbatas sih, terbatas 50, tapi 50 saya rasa masih banyak banget gitu. Dibanding kayak GPT kita hanya bisa mengirim file itu sekitar 3 maksimal kalau nggak salah. Kalau yang versi free-nya. Oke, itu aja dari saya tutup video ini. Sampai jumpa ketemu di video selanjutnya. Saya tutup. Saya Kevin Dani. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.